wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pemirsa yang setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan. Apa saja yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihis shaimu asyratu asya'a. Dan yang membatalkan orang yang berpuasa ada 10 perkara. Apa itu yang 10 perkara? Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi. Yang 10 tersebut adalah salah satunya dan yang keduanya adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ilal jawfi, ke dalam jauf. Nah, kata jauf ini di dalam ilmu fikih diartikan bukan saja hanya tenggorokan, tetapi berlaku kepada semua yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah tenggorokan, yang kedua di belakang hidung ujung, yang ketiga di dalam perut kita, yang keempat di belakang anus kita. Nah, jadi kata jauf diartikan secara luas. Oleh karena itu Fathul Qorib menjelaskan wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Maksudnya adalah menahannya orang yang berpuasa dari masuknya sesuatu yang berbentuk bukan udara ila ma yusamma jaufan, kepada sesuatu yang dinamakan jauf. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kata jauf dalam ilmu fikih secara luas diartikan kedalaman yang berada pada tubuh kita, bukan tidak atau tidak terbatas hanya diartikan sebagai tenggorokan. Kemudian hal yang dapat membatalkan puasa yang ketiga adalah wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini, menyemprotkan pada salah satu dua jalan. Wahia dawa'un yahqanu bihil maridu. Kata al-hukna atau menyemprotkan adalah dawa'un yahqanu bihil maridu, obat yang dimasukkan oleh orang sakit fi kubulin au duburin, di dalam kubul atau dubur, yaitu melalui alat kelamin depan atau alat kelamin belakang. Kalau laki-laki disebut dengan zakar, kalau perempuan disebut dengan farji. Sedangkan alat kelamin belakang bisa diartikan bahasa Indonesia yang terkini adalah anus. Maksud daripada al-huknatu fi ahadis sabilaini adalah menyemprotkan pada salah satu dua jalan adalah ketika kita sakit, misalnya seorang laki-laki sedang sakit ambeien ataupun sedang sakit kesulitan buang air besar. Kemudian akhirnya orang tersebut memasukkan anusnya dengan obat seperti misalnya mikrolak agar buang air besarnya lebih mudah. Maka di sini hukumnya dapat membatalkan puasa. Kemudian contoh yang kedua, misalnya seorang perempuan yang sedang sakit keputihan. Nah, di sini misalnya perempuan tersebut mengobati keputihannya dengan memasukkan obat berupa kapsul ke dalam farjinya atau kepada vaginanya, maka ini juga dapat membatalkan puasa. Itulah yang dimaksud dengan al-huknatu fi ahadis sabilain. Kemudian di sini disebutkan kata al-mu'abbaru anhuma fil matani bisabilaini adalah ungkapan daripada kata kubul dan dubur dalam ilmu fikih disebut dengan sabilain, dua jalan. Jadi kita nanti jangan sampai kita kebingungan ketika kita belajar ilmu fikih ada istilah sabilaini, dua jalan. Kemudian
hal yang dapat membatalkan puasa yang keempat adalah warabi'u al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Fa illam yata'ammad lam yubtil shaumuhu kama sabaqa. Maka jika tidak sengaja maka tidak batal puasanya sebagaimana penjelasan yang lalu. Nah, jadi pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada muntah dengan sengaja adalah jika kita masukkan jari-jari kita ke dalam mulut kita sehingga kita muntah, maka ini yang disebut dengan muntah dengan sengaja. Maka jika kita lakukan itu, maka hal ini dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana jika kita tidak sengaja? Misalnya seperti kita sedang sakit, kemudian kita memaksakan untuk berpuasa, tetapi karena badan kita tidak stabil sehingga akhirnya kita muntah. Nah, maka di sini yang disebut dengan kita muntah dengan tidak sengaja. Maka hal ini tidak membatalkan puasa kita. Kemudian apalagi yang dapat membatalkan puasa? Wal khamisu al-wat'u 'amdan fil farji. Hal yang dapat membatalkan puasa yang kelima adalah al-wat'u 'amdan fil farji, berhubungan intim dengan sengaja melalui alat kelamin depan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya jika kita menghendaki berhubungan intim seorang suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka ini dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana jika dilakukan dengan tidak sengaja? Fala yuftirus shaimu bil jima'i nasyan kama sabaqa. Maka tidak batal orang yang berpuasa bil jima'i dengan berhubungan intim nasian karena lupa, kama sabaqa, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Contohnya seperti apa berhubungan intim yang tidak sengaja? Misalnya seorang suami istri tidur siang, kemudian dalam tidurnya mereka merasa itu adalah malam. Nah, pada akhirnya seorang suami istri ini melakukan hubungan intim. Nah, ini mungkin jika terjadi, maka hal ini bisa dikatakan berhubungan intim yang dilakukan dengan tidak sengaja, maka hukumnya tidak batal. Kama sabaqa, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, yaitu sama hukumnya dengan dia makan atau minum dengan lupa, dilakukan oleh tangan. Lalu apalagi yang dapat membatalkan puasa? Wasadisu al-injalu wa huwa khurujul mani. Dan hal yang dapat membatalkan puasa yang keenam adalah keluarnya air mani. An mubasyaratin, dari gesekan kulit. Bila jima'in, tanpa berhubungan intim. Di sini di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa keluarnya air mani ini dengan gesekan kulit ini ada dua hal. Pertama, muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi, haramnya keluarnya air mani dilakukan oleh tangannya sendiri. Yang kedua, au ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi, tidak haramnya keluar air mani bila karena dilakukan oleh tangan istrinya atau budaknya. Jadi apabila kita lakukan keluarnya air mani ini dengan sengaja oleh tangan kita sendiri atau oleh tangan istri kita, maka hukumnya batal. Lalu bagaimana jika keluarnya air mani ini karena tidak sengaja? Wahtaraja bimubasyaratin an khurujil maniyyi bil ihtilami, dan mengecualikan dengan gesekan kulit dari keluarnya air mani dengan sebab mimpi. Artinya apabila keluarnya air mani karena mimpi, bukan karena gesekan kulit seperti dilakukan oleh tangannya sendiri atau oleh tangan istrinya, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Fala iftara bihi jazman, maka tidak batal dengannya mimpi jazman berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi keluarnya air mani disebabkan oleh mimpi, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Dan hal yang dapat membatalkan puasa selanjutnya adalah wasabi'u ila akhiril asyrati al-haidu wan nifasu wal jununu wal riddatu. Dan hal yang dapat membatalkan puasa yang ketujuh sampai dengan ke-10 adalah haid, nifas, gila, dan murtad.
Artinya apa? Apabila seseorang atau seorang wanita sedang haid, sedang nifas, atau ada orang yang mendadak gila, ataupun ada orang Islam yang mendadak murtad, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Famata tara'a syai'un minha fi asna'is shaumi abtalahu. Maka apabila terjadi sesuatu daripada yang 7 sampai dengan 10 ini, fi asna'is shaumi, berada pada tengah-tengah puasa, abtalahu, maka batallah puasa seseorang itu. Pemirsa setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari saya berkenaan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan, silahkan komentar di bawah video ini, dan silahkan klik like, subscribe, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.